sekalian, kita telah melihat penampilan dari santri dan santriwati Mushola As-Sobri. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah kita di acara inti, yaitu ceramah agama dalam rangka memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Fahmi Ansori LC. Kepada beliau saya persilakan. إلى حضرات النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرات الضالين وأخير أخير وأمين مستعان من الأشهاد والأمور والأمين والأموات إلى حضرات الشيخ ومعاد الشيخ محمد بن عبد الكريم محمد المدني وإلى حضرات الشيخ ومعاد الشيخ محمد بن عبد الكريم وإلى حضرات الشيخ ومعاد الشيخ محمد بن عبد الكريم وولي دولي وشيخنا ولمعلمنا ولجميع الموقوف علينا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Belum terdengar semangat dari jawaban salam ading-ading ini. Inilah supaya ada ngantuk kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya itu sip dah. Duduk yang manis mintalah. Duduk yang manis, sama-sama. Kena ada kuis, hendak kuis kan? Hendak ada kuis. Ada hadiahnya. Hendak. Oke. Dengarkan dulu, tadinya lah. Bila kita mendengarkan, saya dapat kena menjawab. Saya dapat duitnya kena. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita sayangi para alim ulama, tokoh-tokoh agama, asatidz wal asatidzah, dan tokoh masyarakat yang berhadir pada kesempatan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT beserta seluruh jajarannya, Bapak Ketua Pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kru-krunya, para tamu undangan yang lain, adik-adik yang berhadir di kesempatan malam hari ini. Hadirin
wal hadirat jamaah kompleks Harfa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya. Kita semua di sini dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan berkat kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkah dan ridhonya di dunia wa dunya wal akhirah, sehingga kita mendapat kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat semuanya? Siapa yang mau dapat hadiah duit nanti? Tapi syaratnya harus dapat menjawab pertanyaan ya. Ya, jadi simak baik-baik, dengarkan. Nanti pertanyaannya di seputar apa yang disampaikan. Siap semuanya? Siap? Oke, dengarkan baik-baik ya. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Isra ayat yang pertama, Allah menjelaskan bahwasanya Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari hamba Allah, kekasih Allah, orang yang terpilih yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang Allah berikan spesialisasi khususiat yang tidak didapati oleh ribuan para nabi dan rasul. Karena jumlah para nabi dan rasul itu semuanya terdapat 124.000 nabi. Bukan hanya 25 yang kita ketahui selama ini, tapi 124.000 nabi. Dan jumlah malaikat pun itu bukan hanya 10 saja, akan tetapi berjumlah 70.000 malaikat. Wujud asli malaikat satu malaikat saja yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu malaikat Jibril. Jumlah sayap malaikat Jibril itu berjumlah 600 sayap. Satu saja yang dibuka sayap tersebut, maka seluruh isi penduduk bumi ini akan gelap gulita. Baru satu sayap saja sudah gelap bumi ini, saudara-saudara. Belum kalau dua sayap, belum lagi seterusnya, maka akan tertutupilah seluruh bumi dan langit. Baru satu malaikat. Kagum bagi Nabi melihat wujud asli malaikat Jibril. Wujud malaikat Jibril, ya Muhammad,
Aku ini belum apa-apa lagi, masih ada yang lebih besar daripada aku. Siapa dari Nabi Muhammad? Yaitu malaikat Israfil. Dia memiliki jumlah sayapnya 1.200, 2 kali lipat daripada aku. Kenapa kalau sampai 70.000 malaikat? Kada membayangkan kita. Kada membayangkan. Makanya wajar di dalam surah Al-Isra itu dijelaskan bahwasanya allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, akan kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, dan akan kami perlihatkan, akan kami tampakkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, asma Allah yang paling tepat untuk digunakan ketika kita pertama kali mengangkat kedua tangan adalah takbir Allahu Akbar. Kita tahu Asmaul Husna atau nama-nama Allah itu jumlahnya saudarakan 99. Tahu semuanya. Tapi tidak digunakan ya salam ketika sembahyang, ya Kudus, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Tidak sama sekali. Tapi Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tidak bisa kita membayangkan bagaimana akan bentuk zatnya Allah yang maha besar. Ciptaannya itu sudah besarnya luar biasa, kayak apapun ciptaannya. Tapi jangan kita pikirkan akan bentuk zat Allah, bahaya nantinya, gila kita sebaratan. Nah, dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini Nabi Muhammad melihat kebesaran Allah. Ketika naik ke langit yang pertama, oh ternyata langit yang pertama itu luasnya luar biasa. Kita pernah loh melihat lautan, laut lepas nih, yang kayak ada berhujung tuh, luas banget. Kita melihat, subhanallah luasnya lautnya. Itu baru satu laut. Langit itu lebih besar daripada bumi. Baru tingkatan yang pertama, indahnya pun luar biasa. Takjub begini Nabi melihat pemandangan yang ada di langit yang pertama. Belum lagi naik ke langit yang kedua. Ujar malaikat Jibril, ya Muhammad, di langit yang pertama ini belum apa-apanya. Dibanding langit yang kedua, naiklah ke langit yang kedua. Maka jarak langit yang pertama ke langit yang kedua ini ribuan tahun. Ribuan tahun. Tapi atas kuasa Allah secepat kilat bisa sampai. Melihat di langit yang kedua semakin menakjubkan. Ada apa-apanya lagi di langit yang pertama tadi. Semakin takjub Nabi melihat, ya Allah ya Rasulullah. Kita melihat pemandangan di muka bumi ini aja, yang lautnya biru, gunungnya hijau, pemandangan yang luar biasa, itu sudah takjub luar biasa. Ketika ulun pertama kali melihat pantai Ajibah, ya ini pengalaman ulun pribadi, pantai Ajibah itu pantai yang menakjubkan. Itu letak posisinya di bagian arah menuju ke Italia, berbatasan dengan yang namanya Marsa Matruh. Marsa Matruh itu memiliki pantai Ajibah. Yang pantai Ajibah itu ada pemandangan yang luar biasa dan tempat pemandian Ratu Cleopatra. Pemandian Ratu Cleopatra itulah yang diceritakan dalam sejarah tempat bertemunya dengan suaminya, yaitu Antonio. Disitulah pertemuannya, terjadi cinta lokasi, akhirnya mereka kawin. Pantainya itu dari samping itu sudah memiliki pasir yang putih luar biasa.
Air lautnya yang paling pinggir putih jernih, ke tengah sedikit hijau, ke tengah sedikit biru muda, ke tengah lagi biru tua, sampai ke jurang lautnya birunya luar biasa. Takjub melihat Ulun naik ke atas tempat pemandian Cleopatra itu yang semacam karang, naik ke puncaknya, berkayakan naik ke atas. Kawan empat dua yang lain melihat pemandangan dari atas karang itu, melihat ke bawah tembus sampai ke dasar, ikan-ikan berenang kelihatan. Padahal tingginya luar biasa itu, melihat ke bawah tembus saking jernihnya. Takjub luar biasa. Dan foto-fotonya masih ada ulun simpan. Kenang-kenangan itu di tahun 2004 sudah berapa puluh tahun sampai sekarang masih ulun simpan. Itu sudah menakjubkan, makanya diberi nama Pantai Ajibah, pantai yang menakjubkan. Baru satu pantai, belum lagi terlihat pantai-pantai yang lain. Sudah takjub kita, kita kagum, subhanallah, 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 luar biasa. Itu baru di bumi. Bagaimana pemandangan yang dilihat oleh baginda Nabi yang sampai membuat beliau takjubnya luar biasa. Kadang-kadang kita membayangkan, Nah, teman lagi lah, teman lagi ada kue lah, teman lagi, siap-siap. Teman lagi, pokoknya harus mendengarkan, ada kue satu sini. Rasulullah melihat pemandangan di muka bumi ini biasa-biasa aja. Sampai baginda Nabi takjub tuh kayak apa caranya? Subhanallah, berarti luar biasa banget. Yang pertama, yang kedua, lebih tinggi lagi yang ketiga, kemudian keempat, 5, 6, 7. Terus berdecak kagum Rasulullah melihat. Ternyata ketika pas Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril melihat pemandangan surga. Ada 8 pintu surga pula. Satu tingkatan surga itu luas kan? Luar biasa kan? Apalagi yang sampai ke 8-nya. Ternyata satu pintu surga yang paling rendah, tidak ada apa-apanya, pemandangan langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tidak ada apa-apanya. Dibanding satu tingkatan surga yang paling rendah. Kayak apa kalau surga Firdaus, ya Allah ya Rasulullah. Dan ternyata surga dari pintu yang pertama sampai yang ke-8 tidak ada apa-apanya dibandingkan ketika Rasulullah langsung berhadapan dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sirna saudara, hilang saudara, saking kagumnya, saking luar biasanya. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj itu merupakan peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang sangat fenomenal, yang tidak didapatkan oleh nabi-nabi yang lain. Hanya Rasulullah, hanya Nabi Muhammad saja yang mendapatkan spesialisasi. Nah, untuk adik-adik, pertanyaannya, siap-siap jawab. Halo adik-adik, halo adik-adik, siap jawab. Bikin pertanyaan dulu. Berapa jumlah nabi dan rasul semuanya? Angkat tangan dulu, jangan dijawab dulu. Angkat tangan dulu. Angkat tangan ini yang di tengah, yang lain diam dulu. Silakan jawab. Namanya siapa deh? Nama pian siapa? Hah? Abiu. Nah, berapa jumlah nabi seluruhnya yang seperti yang dijelaskan tadi? 25 nabi. Bujurkah katakan? Nah, salah aja. Gini ngomongnya. Salah aja. Ayo, siapa tadi di sampingnya? Yang tadi. Ya, Raka, silakan. Nah, ini jangan di sini. Ayo, berapa? Raka, berapa? Tarik lagi. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Nih, coba.
Namanya dulu, nama pian berapa? Nama pian berapa? Ipan Maulana. Berapa jumlah Nabi dan Rasul? Semuanya. Berapa tadi ya? Yang lain diam, yang tahu jawabannya simpan dulu, karena sulit ini kan? Hah? Anak, ada bapak yang penting angkat tangan dulu. Salah kebujur kah? Belakangan. Itu yang di belakang tuh. Siapa namanya? Emil. Mirda. Berapa jumlahnya? 124.000. Bujur kan? Bujur kan? Bujur kan? Ada bujur. Jumlahnya 124.000. Berarti jawabannya benar. Dapat duit 10.000. Nah, habis acara ini jangan pulang kan? Nah, Bapak ke sini. Di sini atau di situ ya? Nah, ambil janjinya 10.000. Siapkan Pak, duitnya malah. Tenang. Ini bukan janji palsu. Akan dikasih nanti. Yang kedua, ada 3 pertanyaan. Berapa jumlah malaikat seluruhnya? Jangan kasihlah kesempatan yang lain. Ini siapa nih? Lihat namanya Zaski. Berapa jumlah malaikat? 70.000, betul. 10.000 pulang. Tepuk tangan buat Zaski. Satu lagi pertanyaannya. Yang alih. Perjalanan Isra Mi'raj itu dari masjid mana ke masjid mana? Ini yang anak-anak ini gitu loh. Untuk kainan. Anak-anak banyak coba. Namanya. Hah? Fahri, silakan Fahri jawab. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tepuk tangan buat Fahri. 10.000. 30.000 dah. Ingatlah, tadi yang pertama jawab Emir, yang kedua Zaski, yang ketiga Farhan. Jangan beli pindahan, ambil duitnya. 10. Hantarkan lagi kuisnya. Dah, pulang. Ceramahnya. Nah, kemudian dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Rasulullah langsung mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat 50 waktu. Nah, belum lagi ini saja. 50 waktu dahulu. 50 waktu yang pertama. Kemudian turun Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa, ya Muhammad, ada mampu umatmu nanti kalau melaksanakan sholat itu 50 waktu sehari semalam. Minta lagi dispensasi. Terjadi tawar-menawar yang akhirnya sampai 5 waktu saja. Turun Nabi Muhammad, ujar Nabi Musa, ya Muhammad, yang 5 waktu ini pun masih banyak yang kada mampu melaksanakannya. Masih banyak di antara umatmu yang lalai melaksanakan sholat 5 waktunya. Yang masih banyak koler melaksanakan sholat 5 waktunya. Minta lagi, sana kurangi lagi. Cukup ulun supan, kalau minta kurangi harus, insya Allah bagi umat-umatku yang betul-betul beriman kepada Allah, insya Allah mereka akan selalu melaksanakan sholat 5 waktunya. Nah, disitulah akhirnya kita mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat 5 waktu kita. Hadirin wal hadirat dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Yang namanya sholat ini adalah sesuatu yang paling paten dalam kehidupan kita. Tanpa sholat hancur semuanya. Tapi kalau sholatnya baik, maka baiklah semuanya. Ibarat parut ini, nah, kalau tidak pakai tiang, robohnya. Tidak bisa berdiri. Karena yang namanya sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu ada tiangnya agama. Kalau kita kadang melaksanakan sholat, hancur agama kita. Hancur. Dan sholat inilah yang akan dipertanggungjawabkan pertama kali. Setelah terjadi pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir di alam kubur, dan merabuka wa man nabiyuka, selesai semua Anda, pertanyaan itu, kayak apa sholatmu? Apabila yang hanya masuk dalam kubur ini kada tahu menjawab kayak apa sholat kita, selesai, maladum kuburannya. Belum ceritakan sedikit ya adik-adik, dengarkan, ini kisah kurang dalam kubur. Hati, hari bujur. Punya kawan penggali kubur di Tanjung sini, bukan di wilayah lain, bukan di negara lain, tapi kada ulun sebutkan di mana tempatnya untuk menjaga privasi orang. Jadi pernah ulun katanya menggali kubur itu yang awalnya diukur dengan tali rapia dari ujung kepala sampai ujung kaki, pas dipotong sudah, dilebihkan sekilan lah, yang pas kaki tadi dilebihkan sekilan, tak potong, bawa ke kubur muslimin, diukur lah dan digali. Ternyata pas sudah mau memasukkan mayatnya, kakinya ini kada kawan dihunjurakan kakinya, tapi terlipat, kada kawan dihunjurkan, tekor. Habis itu ditapuk lagi di ujungnya, dilebihi sekilan, dilebihi, dimasukkan lagi mayatnya, pas sampai ke bawah masih terlipat. Aneh bin ajaib nih hubungannya. Berarti apa? Berarti bumi menyempit. Bumi menyempit, cuman kada kelihatan oleh mata. Buminya yang menyempit. Bumi kada mau menerima mayat itu. Pernah nih yang seperti itu. Ada juga yang ketika digali sudah pas hendak memasukkan, mayat itu sudah di jalan pakai ambulan dah. Pas hendak memasukkan, ular menghadang di bawah. Belum lagi yang longsornya, digali di sini longsor, pindah ke sebelah sana longsor, pindah ke sebelah sini longsor. Ada juga yang sudah digali aman aja, digali sudah, mayatnya sudah masuk ke dalam, tapi tanah yang untuk menimbunnya itu tekor, kurang di bawah. Ditimbun. Biasanya kan kuburan itu berjubung, ada lebihannya. Ini ada kurang. Paksa menabung tanah di lain pula untuk menutupinya. Ya Allah, ya Rasulullah. Para penggali kubur mereka paham kalau hal-hal yang seperti itu. Sambil bercanangan matanya, udah paham keduanya. Tapi bila kubur itu ditabuk, digali nyaman, merunyuh aja, enteng aja, sampai ke bawah, mayatnya pun turun ke bawah, malah di bawah itu balebar. Ruang di bawah itu bagaimana? Pernah gue menyaksikan yang seperti itu. Bahkan sampai tanah yang digali itu kada pakai alat lagi, cukup pakai tangan saja. Pakai tangan, dibuat dalam ember, lempar ke atas. Lagi pakai tangan, pakai ember, lempar lagi ke atas. Saking gemburnya, dikira ada mayat yang di bawah, mayat orang yang terdahulu, tapi di bawah nggak ada. Ada ketemu Ipan, ada ketemu mayat. Setelah ditakoni, siapa yang meninggal? Oh, si Haji Anu. Oh, pantas. Orangnya ahli zikir, ahli sholawat, ahli istighfar, dan setiap hari tidak pernah lepas daripada membaca Al-Quranul Karim. Zikir beliau pun puluhan ribu,
salawat beliau pun puluhan ribu, dan ketika sakratul maut beliau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Allah, dan salawat Nabi, kemudian meninggal. Berarti yang meninggal ini orang saleh, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sesuai dengan gawiannya, matinya pun nyaman. Bahkan kata kawan itu, ketika memandikan jenazahnya kada sampai 10 menit selesai. Kenapa kada sampai 10 menit? Bersih sudah orangnya. Dicaruduk di bagian pantatnya ada tempat kotoran lagi. Dicalok bagaimana, dicium oleh anaknya, ada berbau, ada kotoran sama sekali. Dipencet sedikit perutnya, ada keluar apa-apa lagi. Nyaman, senyum, kuning wajahnya. Subhanallah. Sepemat selesai. Kulitnya langsung kasar. Orang yang sudah paham ilmu pemandian, bilanya sudah kasar, sudah nyaman seperti itu, ada perlu lawas lagi mandikan, berarti orang baik nih. Orang baik. Tapi pernah katanya memandikan orang anak mati jadi hantu. Ya Allah ya Rasulullah. Dikuboi pertama kali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bulu kuduknya berdiri. Nih bulunya berdiri. Kubur yang kedua batis. Biasanya bermuncul kayak gitu orang meninggal, orang mati itu. Pas sampai ke kaki mengguyur, berubah. Batisnya ini bergerak, naik ke atas kayak itu. Berarti apa? Inya kada sempat membuang ilmu hitamnya ketika dia hendak meninggal dunia. Hendak membuang gurunya mati sudah. Oh, kada sempat lagi. Siapa yang bisa yang menyalin kada mau juga? Kalau orang menyalin ilmu kayak itu, berdiri dia itu, hendak buka urun dia aja, hendak buka ditangkap ustaz langsung plak tangkap dia. Jangan buka, tutup mulut, diam. Aku yang membereskan. Amo ikan buka keluar, habis itu berulang. Kan ikan jangan buka, beritahan bukan. Mungkin kira-kira bisa buka, dua di sini, beritahan sini aja. Tutup mulut. Yang lain berdiam. Lalu dibisik-bisik deh. Makanya orang pemandian nih, pemandian orang mati ini harus bisa segala sesuatunya. Mental pun harus mental baja. Karena kalau asal setengah-setengah mental bisa buka berduru untuk mandi. Dibisik-bisik deh. Ada bacaannya, akhirnya apa? Karena keluarlah roh jahatnya itu. Orangnya sudah meninggal, yang ampun roh aslinya sudah keluar. Yang menggerakkan itu jin yang masih bersekutu dengan inya itu di dalam. Karena umur jinnya itu masih lawas lagi, masih panjang umurnya, kalau ini bergerak. Ada sempat membuang ilmu hitamnya itu tadi, ilmu yang baiknya. Itu menakutkan tuh kalau dibiarkan. Akhirnya lepas, aman tuh. Tapi Pak, ketika menyembahyangkan imam, Allahu Akbar, imam menghiyut hal ini, napas. Kenapa? Keluar bau busuk. Untuk imamnya ada muntah. Jangan imamnya muntah, nggak bisa pikir pulang. Wah, mencium, menahani dia, menahani. Sampai memasukkan ke dalam kubur, keciuman bau busuk. Ya Allah ya Rasulullah. Pengenkah kita meninggal seperti itu? Semua hendak meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Mumpung kita masih hidupnya, kita perbaiki segala sesuatu kekurangan dan kesalahan kita. Yang pernah meninggalkan sholat, kerjakan sholat. Dari malam ini kita sudah berazam, kita tanamkan dari diri kita, dari hati kita, bujur-bujur memperbaiki diri, taubat dengan taubat dan nasuha, buang ilmu-ilmu yang kada baik yang dahulu pernah dikaji, hilangkan semuanya, minta ampun lawan Allah, perbaiki sholat lima waktu kita, meninggal, insya Allah Anda meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan ampunan Allah. Asal bujur-bujur bertobat, asal bujur-bujur membuang segala sesuatu yang tidak baik tadi, perbaiki sholat lima waktunya, insya Allah mati dalam keadaan yang baik.
Ngeri kalau sudah seperti itu. Tapi pernah juga ada kawan temukan yang masih utuh, jasadnya masih utuh. Jadi pas menampung, pas menggali, pas menggali kena kepala orang, plak kena kepala, dikikik-kikik, ada kapannya. Ditambah digali lagi supaya lebih rapi, tapi pelan-pelan. Kawan yang di samping ini yang berani mahar atau meraba wajah si mayat yang di dalam kuburnya. Jadi diwanikannya menjapai memasukkan tangan. Takajubnya. Kenapa jadi takajub? Mayat tersebut masih utuh dan masih terjapai daging wajahnya ini. Sampai hidungnya pun dijapai sedikit, masih berdaging. Dilihat nisannya 20 tahun yang lalu sudah meninggal. Subhanallah. Yang lelakian ada, yang beginian ada. Cuman yang sering kami temui tatabuk kekanakan rata-rata hampir 100% bilanya tatabuk kuburan kekanakan awet dan utuh semuanya dan mengeluarkan aroma wangi. Hendak sampai dipan pagi yang kekanakan tadi udah keciuman bau harum. Dan anak-anak itu pun alam arwahnya khusus mereka. Kalau dicampur lawan Tuhan, khusus mereka. Yang belum balik, yang meninggal belum balik, itu kumpulkan khusus mereka. Baunya wangi, baik, wajahnya pun senyum, masih awet, masih banyaknya seperti itu. Subhanallah. Itu merupakan menambah semangat ulun ketika mendengar untuk beramal-amal yang soleh, dan malah tambah kita takut untuk berbuat dosa dan maksiat ketika mendengar kisah yang mengerikan di kita. Itu nyata, bukan kisah negara tetangga. Ini di sini, cuma tidak ulun sebutkan di mananya. Nah, mumpung di peringatan Isra wal Mi'raj ini momen yang paling pas untuk memperbaiki sholat kita, memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kita. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa yang tua itu sudah dekat dengan bau tanah. Yang mungkin bau tanah juga. Dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai yang tua, semuanya bau tanah. Malah duluan yang muda daripada yang tua. Yang baik yang Tuhan hadir, lebih panjang umur sedikit. Justru yang muda ini banyak yang matian dahulu. Maka semua bertobat pulang, ya Allah ya Rasulullah, rugi benar. Karena orang lagi bangkit, berapa lagi? Bangkit dari kubur, bahan benar ya orang. Hanya 3 permintaan orang yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, hidupakan barang setumat saja. Kami hidup di dunia ini. Kenapa garang Allah Ta'ala jadi hendak ibaratnya itu hendak hidup lagi? 3 aja yang kami kehendaki. 1, taubat dengan taubatan nasuha. Yang kedua, memperbaiki salat 5 waktu kami. Dan yang ketiga, memperbanyak sedekah. Itu aja. Hanya 3 ini yang mampu menjadikan junnah, menjadikan perisai, menjadikan tameng bagi kami di alam barzakh sampai alam akhirat. Maka beruntunglah bagi orang tua yang memiliki anak sekolah di pesantren-pesantren, sekolah agama, dan suka duduk di majelis-majelis ilmu. Karena sekali aja pengen hadir di majelis ilmu, itu pahalanya sampai ke datu-datu-pian saudara. Ini hadir di majelis ilmu namanya ini, majelis ilmu. Walaupun kada pian niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, hari ini datuk otomatis akan sampai pahalanya kepada mereka. Kenapa sampai? Karena dalam darah daging kita yang hadir saat ini ada terkandung darah daging mereka yang sudah meninggal dunia. Berpahala sedikit, senang melihat anak cucunya duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu agama, memakai perang ilmu agama. Senang banget karena mereka mendapatkan kesejukan di alam barzakh, mendapatkan kiriman-kiriman yang luar biasa. Sekali kita hadir di majelis ilmu, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 salat sunat. Pernahkah menggawi 1000 salat sunat? Tidak pernah. Ulun berdua
berbulan-bulan ini punya habis, bisa lebih daripada itu. Sekali hadir seperti ini sudah lebih baik daripada 1000 sholat sunnah. Masih koma itu lebih baik daripada 1000 kali menghilangi orang yang garing. Adakah kita yang di sini nih? Takutnya di wilayah lain pernah menghilangi 1000 orang sakit? Tidak ada yang pernah. Paling saya dua yang dihilangi mungkin yang kenal, yang kada kenal ada kita hilangi. 1000 kali mencari masih koma lebih baik daripada 1000 kali takziah kepada orang yang meninggal dunia. Sekali hadir di majelis ilmu luar biasa ya Allah ya Rasulullah, subhanallah, luar biasa. Jadi dengan momen Isra wal Mi'raj ini kita tajdid, kita perbaharui niat kita tambah semangat lagi untuk bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buang jauh-jauh segala sesuatu yang ada baik, yang baiknya kita kerjakan untuk kesuksesan di masa akan datang, untuk kebahagiaan dunia sampai akhirat kelak. Insya Allah Allah akan meridai orang-orang yang bujur-bujur kembali ke jalan Allah. Allah itu maha kasih, maha sayang, maha pengampun. Senakal-nakalnya kita, sejahat-jahatnya kita, seburuk-buruknya kita, sebungul-bungulnya kita, ketika kita mau kembali ke jalan Allah, Allah buka selebar-lebarnya pintu taubat. Ulun banyak bertamu lawan orang yang bertato-tato dari ujung rambut sampai ujung kaki bertatonya, tapi nyatanya alhamdulillah sekarang dia taubat. Ahli masjid, ahli sholat, luar biasa. Masih ada bertatonya. Kita yang ada bertato, ada sembahyang, aduh, ini apa? Iblis saja baik yang terakhir. Iblis saja. Dia kada suah, kada menyembah Allah. Salatnya luar biasa loh. Ribuan tahun. Iblis itu punya 7 nama. Di langit yang pertama namanya ini, langit yang kedua namanya ini, sampai langit yang ketujuh dia punya nama, punya gelar, punya pangkat, punya jabatan. Dia pimpinan para malaikat. Waktu iblis masih jaya, pimpinan malaikat. Satu tingkatan di langit yang pertama, 1000 tahun dia beribadah kepada Allah. Langit kedua naik 1000 tahun pula beribadah dia kepada Allah. Sampai langit yang ketujuh, kolong langit mana yang tidak pernah disujudi oleh iblis. Hati jadi iblis, aku ada suah ada menyembah Allah. Giliran manusia banyak yang menyembah Allah Ta'ala. Aku digugurkan, aku dilepaskan. Itu gara-gara sombong. Itu beneran. Sombong itu aja yang mau aku berkipai kepada surga. Dulu iblis pada saya di surga. Ternyata manusia lebih hebat dari aku dia. Banyak yang ada sembahyang, banyak yang ada sholat, banyak yang menyalah duluan. Lebih harap daripada iblis ternyata. Ya Allah ya Rasulullah, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Nah itu saja yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertanyaan yang terakhir kepada adik-adik. Adik-adik, pertanyaan yang terakhir, kuis yang terakhir. Kuis yang terakhir, siap-siap ya. Iblis punya nama berapa buting? Ini yang betul ini. Coba ngarangnya. 5 berapa namanya? 7. Tahulah salah satunya kira-kira. Ada tahu? Ada bapak 7 cukup dapat duit 10.000. Kenapa jadi kada tahu? Karena ada belum sebutkan nama-namanya ya kalau. Iya, jujur aja yang jujur. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan 4 orang tadi, samping kita bagi duit. Salah hilaf mohon dimaafkan. Segala sesuatu yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang salah, yang hilaf, yang kurang itu merupakan dari ulun semata. Ulun minta ampun, minta ridha, minta halal lawan Tuhan yang Subhanahu wa taala.
Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Fahmi Ansori MC. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu